Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Mutiara Nasihat di bulan Ramadan. Karyawan CJI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan ini ibadah yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling utama ibadah hambaku atau umatku adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sih Al-Quran ini menjadi ibadah yang paling utama di bulan Ramadan? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu nggak langsung turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah yang ada di langit. Baru Al-Quran itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih gunanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah cuma menjadi tontonan bagi kita umat Nabi Muhammad, atau Al-Quran menjadi tuntunan dalam hidup kita? Dijelaskan dalam lanjutan ayatnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas", sebagai petunjuk bagi kita manusia. Kita ini ketika jalan di malam hari dan gelap, belum lagi hujan yang lebat, kita nggak kelihatan. Sehingga kalau kita jalan, kita nggak tahu mana jalan yang berlobang, mana jalan yang licin, mana jalan yang ada ularnya, kita nggak tahu. Tetapi ketika di malam itu tangan kita memegang daripada senter atau lampu, kita bisa mengarahkan ke tanah tersebut. Kita akan tahu mana jalan yang berlubang sehingga kita bisa menghindarinya, mana jalan yang licin sehingga kita tidak jatuh lewatnya, mana jalan yang ada binatangnya, bagaimana kita menghindarinya. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Seandainya tidak ada Al-Quran, niscaya kehidupan semua manusia dalam kesesatan dan kegelapan. Dengan adanya Al-Quran inilah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala terang benderang. Kita tahu mana yang haram dari Al-Quran, kita tahu mana yang batil dari Al-Quran, kita tahu mana yang hak yang benar dari Al-Quran, kita tahu mana yang halal. Semuanya ilmu itu bersumber dari yang satu, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu jadikan pedoman hidupmu. Jangan cuma jadi bahan bacaan, tapi fahami isi daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia, maka setiap langkah dia di dunia sesuai dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi pedoman hidup daripada manusia, dia tidak akan salah jalan, apalagi tersesat. Bagaimana dia bisa salah jalan dan tersesat, sedangkan dia dalam bimbingan daripada Al-Quran? Orang itu kalau punya motor, kalau punya mobil, biasanya dapat buku panduan nggak? Dapat buku panduan dari dealer. Gimana cara merawat mesinnya, gimana cara merawat onderdil yang lainnya. Biasanya dalam buku panduan itu disebutkan kalau dapat sebulan itu motor ganti oli. Untuk apa? Merawat daripada mesinnya. Kalau kita ngikuti daripada buku panduan tersebut, insya Allah mesin kita nggak cepat rusak, bahkan mesin kita terawat. Jangan sampai kita menyalahi buku panduan. Waktunya ganti oli, nggak diganti oli, cuma diganti bahan yang warnanya saja sama hitamnya. Diganti apa? Diganti kecap. Kira-kira bisa jalan nggak motornya? Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita mencari panduan selain Al-Quran, seperti mesin motor tadi pakai kecap, kenapa? Nggak sesuai dengan mesinnya. Kalau kita mencari panduan dari selain Al-Quran, sudah bisa dipastikan
kita akan tersesat jalannya, kita akan jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika semua sepak terjang kita sesuai dengan pedoman daripada Al-Qur'an, insya Allah semua langkah kita benar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Al-Qur'an dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.